warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan membagikan hasil dari analisis kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami ya. Di sini ada Alis Kafi, Bunga Aldila, Devara Kintariza, Hafiz Rabbani, Nakia Alivia, Pradipa Saraswati, Torik Hanif, dan Yonita Fatma. So, selamat menyaksikan. Analisis Alis. Perjanjian tersebut tidak dapat dipidanakan dengan alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang piutang. Dijelaskan di dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwa pada dasarnya seseorang karena ketidakmampuannya membayar hutang, pengadilan tidak diperbolehkan memidanakannya walaupun ada laporan. Namun, ada upaya hukum atau langkah hukum yang dapat kita lakukan saat melaporkan penghutang dengan mengajukan gugatan wan prestasi atau ingkar janji ke pengadilan negeri. Hal ini dapat kita lihat di dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Agar kewajiban penghutang tersebut dibayar, biaya-biaya yang kita keluarkan kembali serta bunga yang dijanjikan oleh si penghutang, maka dasar hukum yang dapat kita kenakan kepada penghutang adalah pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang terduga yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya walaupun tidak ada etikat buruk kepadanya. Dan menurut saya, Tuan Robert sudah termasuk wan prestasi. Tuan Robert tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Unsur-unsur wan prestasi yaitu adanya perjanjian yang sah, adanya kesalahan atau karena kelalaian dan kesengajaan, adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara apabila masalahnya sampai dibawa ke pengadilan. Seseorang dinyatakan lalai atau wan prestasi itu dapat berubah hal-hal sebagai berikut. Pertama, sama sekali tidak memenuhi prestasi. Kedua, prestasi yang dilakukan tidak sempurna. Tiga, terlambat memenuhi prestasi. 4. Melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian tersebut. Analisis bunga. Penyelesaian masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara melaporkan gugatan pada pengadilan negeri setempat. Haji Merah harus menuliskan gugatannya secara jelas dan rinci pada surat gugatannya agar asas pelita dalam perdata dapat dilaksanakan dengan benar. Dalam kasus ini, penghutang harus dituntut ganti rugi agar terdapat wan prestasi. Dalam pasal 1754 KUH Perdata yang menyatakan bahwa seseorang meminjamkan uang atau barang kepada orang lain, maka ia akan memberi kembali uang dengan jumlah yang sama, sesuai dengan perjanjian yang ada. Namun, pada kasus ini, tidak ada barang ataupun uang yang sudah dijadikan jaminan diberikan kepada pemberi utang. Debitur dianggap lalai pada pasal 1238 yang berbunyi, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta jenisnya, atau berdasarkan kekuatan dalam perikatan sendiri, yang bila perikatan itu mengakibatkan debitur harus dianggap lain dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Atas dari kelalaian ini, debitur tidak bisa bertanggung jawab atas perjanjian yang sudah disepakati. Debitur bersikap menghindar dan tidak memberikan jaminan kepada kreditur. Debitur bisa dinyatakan wan prestasi pada pasal 1883 yang dimana debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, sehingga debitur harus bertanggung jawab mengganti-ganti rugi uang penggugat dengan jumlah yang sama seperti yang dipinjam oleh debitur. Debitur juga harus bertanggung jawab dengan kompensasi yang akan diberikan berupa 2 rumah yang sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Sehingga
Kasus ini bisa diselesaikan melalui pengadilan dengan putusan hakim bahwa debitur harus bertanggung jawab untuk mengganti rugi uang yang sudah dipinjamkan dengan memberikan kompensasi yang ada sesuai dengan perjanjian. Unsur-unsur wan prestasi yang terjadi dalam kasus ini sudah terpenuhi. Di antaranya yaitu, terdapat perjanjian yang harus ditepati bahwa utang harus dibayarkan dengan jangka waktu 5 tahun. Jika pengutang tidak dapat membayar utang tepat pada waktunya, maka dari kesepakatannya bersama yaitu memberikan jaminan 2 rumah milik Robert di Pontianak. Pada saat sudah jatuh tempo, kesalahan yang terjadi adalah pihak terutang tidak menepati untuk melunaskan utang tepat pada waktunya. Haji Merah juga sudah menemuinya, namun pihak terutang menghindari. Dari kejadian ini, Haji Merah merasa dirugikan di mana uangnya hilang begitu saja tanpa ada jaminan yang diberikan. Sehingga Haji Merah melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib. Dikarenakan debitur melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib, terdapat sanksi yang harus dipenuhi berupa pembayaran ganti rugi. Tidak hanya ganti rugi berupa uang yang dipinjam, tapi juga dengan kompensasi berupa 2 rumah yang dijadikan sebagai jaminan. Analisis Devara. Wan prestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Kemudian, pada kasus tersebut sudah termasuk dalam wan prestasi yang disengaja. Dilihat dari unsur wan prestasinya sendiri, terjadinya pelanggaran yang tidak memenuhi hal-hal sesuai dengan perjanjian dan mengakibatkan kerugian pada satu pihaknya. Bentuk utama wan prestasi yang dimana debitur tidak bisa memenuhi pencapaiannya dan prestasinya secara keseluruhan. Dalam pasal wan prestasi diatur pada pasal 1238 KUH Perdata, yakni debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akte sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Penyelesaian dalam kasus tersebut diawali dengan peringatan tertulis kepada debitur yang dinamakan somasi. Somasi inilah yang digunakan sebagai alat bukti bahwa debitur telah wan prestasi. Berkaitan pada kasus di atas, bahwa Haji Merah yang melaporkan debitur kepada Pengadilan Negeri Pontianak dikarenakan debitur telah terbukti atau dinyatakan tidak melakukan prestasinya. Hal ini dibuktikan dengan debitur tidak melakukan pembayaran dengan tepat waktu dan kompensasi tidak dilaksanakan. Bahkan, kedua debitur terbukti selalu menghindar dan sempat menghilang. Analisis Hafiz. Di sini, saya akan menyampaikan hasil analisis kasus perdata hutang piutang. Kasus perjanjian hutang piutang tersebut telah memenuhi unsur wan prestasi karena dalam kondisi yang telah disebutkan dinyatakan bahwa Tuan Robert sebagai pihak debitur tidak mampu memenuhi suatu prestasi atas perjanjian utang piutang bersama Haji Merah yang telah disepakati secara bersama melalui surat perjanjian utang piutang tertanggal 5 Februari 2008. Prestasi yang wajib dipenuhi oleh Tuan Robert adalah uang sebesar 675 juta rupiah dan tidak mampu dibayarkan tepat pada waktunya, yaitu pada tanggal 5 Februari 2013. Haji Merah sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap Tuan Robert melalui Pengadilan Negeri Pontianak karena wan prestasi. Akibat yang muncul dari wan prestasi adalah sebagai berikut. 1. Debitur diwajibkan membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau yang dinamakan membayar ganti rugi. 2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian. 3. Peralihan risiko. Dan 4. Debitur wajib membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di muka pengadilan dan debitur terbukti melakukan wan prestasi. Terdapat beberapa skenario yang dapat dilakukan oleh pihak penggugat dalam tuntutan terhadap pihak tergugat dalam kasus wan prestasi, yaitu A. Menuntut pembatalan atau pemutusan perjanjian. B. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian. C. Menuntut penggantian kerugian. D. Menuntut pembatalan dan penggantian kerugian. Serta E. Menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian. Berdasarkan skenario di atas,
Sebagai pihak penggugat, maka Haji Mira dapat meminta agar dapat dipenuhi seluruh kerugian yang timbul akibat Wan Prestasi dalam perjanjian utang piutang dengan Tuan Robert. Langkah penyelesaian yang perlu dilakukan adalah dengan membebankan ganti rugi sebagaimana yang telah disebutkan menurut pasal 1243 KUH Perdata, di mana pokok yang menjadi sasaran utama dalam ganti rugi karena tidak terpenuhinya perikatan atau Wan Prestasi meliputi ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, kerugian kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, dan bunga atau keuntungan yang diharapkan. Haji Mira dapat menuntut tergugat agar dapat melakukan pemenuhan perjanjian berupa uang sebesar 675 juta rupiah, serta seluruh kompensasi yang telah dijanjikan apabila utang tidak dapat dibayarkan sampai jatuh tempo, yaitu berupa 2 unit rumah milik Robert dan Tairi di kota Pontianak. Selain pemenuhan perjanjian, penggugat dapat mengajukan ganti rugi karena dalam perjanjian sebelumnya penggugat telah dirugikan secara material yang berupa uang utang yang tidak terbayarkan serta imaterial berupa tenaga dan waktu dalam upaya penagihan. Tergugat tidak menunjukkan itikat baik karena tidak muncul saat ditagih dan bahkan menghilang. Dalam pertimbangan ini, sebagai penggugat, Haji Mira dapat melayangkan pemberatan ganti rugi sebagai hukuman kepada Tuan Robert sebagai pihak yang tergugat kepada Pengadilan Negeri Pontianak. Analisis Nakia. Saya Nakia Alivia Hornisa. Hasil analisis saya. Utang piutang dalam KUH Perdata disebut dengan perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam pasal 1754. Utang piutang diawali dengan perjanjian yang disebut perjanjian utang piutang antara dua subjek hukum yang disebut dengan debitur dan kreditur. Kemudian dibarengi dengan penyerahan benda sebagai jaminan. Seperti Haji Mira meminjamkan sejumlah uang kepada Tuan Robert dengan melakukan perjanjian yang sah dan terjadinya kompensasi atau jaminan atas uang berupa 2 unit rumah milik Tuan Robert. Namun, dalam praktiknya, Tuan Robert dapat dikatakan telah menipu Haji Mira karena Tuan Robert tidak membayar utangnya sesuai batas waktu yang telah ditentukan, dan kompensasinya pun juga tidak diberikan sama sekali. Tuan Robert dikatakan telah lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang kepada Haji Mira, sehingga keadaan tersebut dapat dianggap sebagai wan prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa si berhutang dinyatakan lalai atau cedera janji apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta jenis somasi atau berdasarkan dari perikatannya sendiri dianggap lalai karena telah lewat dari waktu yang telah ditentukan. Tuan Robert dianggap telah memenuhi unsur-unsur wan prestasi untuk dilaporkan ke pengadilan oleh Haji Mira karena 1. Adanya perjanjian yang sah, 2. Adanya kesalahan, lalai dan sengaja, 3. Adanya kerugian yang diterima Haji Mira, 4. Adanya sanksi atau ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara karena kasus dibawa ke pengadilan. Dengan adanya beberapa bukti di atas, Haji Mira berhak mengajukan laporan ke pengadilan berupa gugatan perdata terhadap Tuan Robert dengan alasan Haji Mira dirugikan waktu Haji Mira mendatangi Tuan Robert beserta istrinya selalu menghindar bahkan sempat menghilang. Melalui pengacara atau advokat, pihak Haji Mira mengirimkan surat somasi atau peringatan hukum kepada Tuan Robert. Namun, apabila Tuan Robert tidak mengindahkan surat somasi tersebut, maka pengacara dari pihak Haji Mira melakukan ajuan gugatan ke pengadilan dengan bukti yang tertera. Dan jika putusan pengadilan mengabulkan tuntutan dari Haji Mira, maka Tuan Robert dapat dinyatakan wan prestasi. Haji Mira menuntut Tuan Robert dengan alasan Tuan Robert tidak membayar hutang dalam waktu yang telah disepakati yaitu 5 tahun sejak Tuan Robert meminjam uang tersebut. Dan Tuan Robert tidak memberikan hak jaminan atas utang yaitu 2 unit rumah milik Tuan Robert yang ada di Pontianak. Oleh karena itu, Haji Mira harus menuliskan secara lengkap dan jelas
dalam surat gugatan berupa bukti-bukti yang dapat menyempurnakan laporan, terutama memohon kepada pengadilan agar meletakkan sita jaminan terhadap barang kompensasi tidak bergerak milik Tuan Robert. Hal itu karena apabila dalam gugatan perdata berlaku asas yang disebut dengan ultra petita atau hakim membuat putusan tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi dari apa yang diminta oleh Hajamira terhadap Tuan Robert. Untuk itu, jika gugatan dari Hajamira dikabulkan, maka Tuan Robert dengan istrinya harus mengganti kerugian berupa kerugian material dan imaterial Hajamira, dan juga memenuhi hak-hak yang harus didapat oleh Hajamira berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Selain melakukan gugatan secara perdata, Hajamira dapat melakukan gugatan secara pidana atas dasar tindak pidana penipuan atau penggelapan. Apabila Hajamira akan membawa juga ke ranah pidana, maka harus memenuhi unsur yang diatur dalam KUHP sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP yang menyebutkan bahwa tindakan tersebut harus memenuhi unsur sengaja, melawan hukum, memiliki barang orang lain, dalam hal ini utang atau uang milik kreditur, dan barang tersebut dikuasai bukan karena kejahatan, dan diatur dalam pasal 378 KUHP tentang tindak pidana atas penipuan. Kemudian jika Tuan Robert terbukti melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan, maka Tuan Robert akan diancam penjara paling lama 4 tahun. Analisis Pradipa. Dalam kasus tersebut, Hajimira dan Robert membuat perikatan dan tertulis di dalam perjanjian yang berisikan bahwa Hajimira meminjamkan uangnya kepada Robert sebesar 675 juta rupiah dengan kurun waktu pengembalian yaitu 5 tahun dan kompensasi yang otomatis diserahkan yaitu 2 unit rumah. Namun, 5 tahun kemudian Hajimira berencana membawa kasus dari perjanjian ini ke pengadilan, lantaran Robert tak kunjung membayar hutang beserta kompensasinya. Sebelumnya, sesuai dengan pasal 1233 KUH Perdata, bahwa perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Berdasarkan kasus tersebut, perikatan lahir karena adanya persetujuan antara Hajimira dan Robert. Namun, Robert menyebabkan kerugian kepada Hajimira berupa jatuh temponya hutang. Oleh karena itu, Robert haruslah membayar hutang dan kompensasinya, yang sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata dan pasal 1365 KUH Perdata. Maka dari itu, sesuai dengan pasal 1246 KUH Perdata, Hajimira dapat menuntut Robert ke Pengadilan Negeri Pontianak karena kelalaian Robert berupa tidak membayar hutang beserta kompensasinya. Penuntutan dilakukan karena dianggap penipuan dan penggelapan. Penuntutan dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang kuat dan terpenuhinya unsur yang terdapat dalam pasal 372 KUH Pidana yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Namun, sebenarnya Hajimira memiliki opsi lain selain penuntutan hukuman sesuai dengan apa yang tertulis dalam pasal 1306, yaitu daripada menuntut hukuman terhadap berhutang yang tidak memenuhi janjinya, si berpiutang boleh juga menuntut dipenuhinya perikatan pokok. Berdasarkan kasus tersebut, sudah memenuhi unsur non-prestasi, seperti yang tertulis pada pasal 1238 KUH Perdata, yang mana dapat diartikan bahwa Robert telah melakukan non-prestasi dan dapat dikategorikan sebagai kelalaian. Lalai dalam kasus ini dapat berupa perbuatan Robert yang tidak membayar hutang hingga jatuh tempo dan juga tidak membayar kompensasinya sesuai dengan apa yang telah ditulis pada perjanjian awal. Analisis Story.
Yang mau membawa kasus ini ke meja hijau atau pengadilan negeri, karena sebelumnya pihak Haji Mira pun sudah ingin menyelesaikannya dengan baik-baik dan mendatangi pihak Tuan Robert, tetapi beliau selalu menghindar saat ditagih hutangnya. Menurut saya, kasus tersebut sudah memenuhi wan prestasi karena adanya perjanjian yang sah, adanya kesalahan karena kesengajaan, serta adanya kerugian yang dialami oleh Haji Mira dan yang akhirnya membawa kasus ini ke Pengadilan Negeri Pontianak. Kasus ini dapat dijatuhkan pada pasal 1254 KUH Perdata. Disebutkan bahwa semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku. Berikutnya ada pasal 1365 KUH Perdata. Dinyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugiannya. Analisis Yuanita. Menurut kasus tersebut, yang dimana Haji Mira, pemilik PT Kayu Maju Makmur, meminjamkan uang kepada rekan kerjanya, yaitu Tuan Robert, sebesar 675 juta rupiah dengan perjanjian utang piutang yang telah disepakati pada 5 Februari 2008 guna menambah modal usaha bengkel milik Tuan Robert. Perjanjian utang piutang tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dan juga istri dari Tuan Robert sebagai saksinya. Dalam kasus ini, Tuan Robert sudah mengingkari perjanjian yang telah disepakati dengan tidak membayar utang tersebut sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan, yaitu 5 bulan setelah perjanjian itu disepakati atau kurang lebih pada 6 Februari 2013. Selain itu, Tuan Robert juga tidak memberikan kompensasi yang ia ajukan kepada Haji Mira, yaitu 2 unit rumah milik Tuan Robert, yang dimana hal ini sudah sangat memenuhi dari unsur wan prestasi. Sesuai dengan pasal 1238 KUH Perdata, yang dimana di dalam pasal tersebut berbunyi, debitur lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan bahwa debitur harus dianggap lalai dengan melewatkannya waktu yang telah ditentukan. Dan saya setuju dengan Haji Mira yang membawa kasus ini ke meja pengadilan negeri, yang dimana Tuan Robert sudah memenuhi beberapa pasal atas kesalahannya. Selain pasal 1238 KUH Perdata, Tuan Robert juga telah melanggar pasal 1365 KUH Perdata, yang dimana memuat tentang salah satu pihak yang telah menyepakati perjanjian merasa dirugikan oleh pihak lainnya. Selain itu, dalam kasus ini, Haji Mira juga dapat menuntut dengan jalur pidana, yang dimana dimuat dalam pasal 372 KUH Pidana tentang penggelapan atau dengan pasal 378 KUH Pidana tentang penipuan. Dalam hal ini, seharusnya Tuan Robert wajib mengganti semua kerugian Haji Mira dengan mengembalikan semua uang milik Haji Mira sebesar 675 juta rupiah, sekaligus memberikan kompensasi yang telah dijanjikan, yaitu 2 unit rumah milik Tuan Robert, sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata. Sekian analisis dari kelompok kami. Kami memohon maaf atas kesalahan yang terjadi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.